Shalom, jumpa kembali dengan saya Roni Suwono. Ini adalah channel pribadi saya. Sahabat yang saya kasih, Anda yang suka menonton video saya, jangan lupa like setiap kali menonton. Bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang Anda cintai, agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama. Beri komen yang sopan, komen yang membangun, dan tekan tombol loncengnya agar setiap Anda yang sudah menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini. Selamat menikmati. Shalom. Shalom, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Bapak Ibu persiapkan alat tulisnya, juga Alkitabnya. Jika sekiranya video yang saat ini Anda sedang pelajari bersama saya memberkati kehidupan Anda bersama keluarga, dengan kerendahan hati mohon video-video yang menjadi koleksi Bapak Ibu sekalian boleh juga dibagikan kepada sahabat-sahabat yang lain agar mereka semuanya mendapat berkat yang sama. Kita memasuki video yang keempat dari pelajaran Alkitab berseri dengan judul Mengenal Tuhan adalah Mengenal Pikirannya. Judul kecil yang hari ini akan kita cermati adalah Pilih Harta atau Nyawa. Saudara, jika pertanyaan ini datang kepada saudara dan saya, apa yang akan menjadi jawaban buat kita? Semua orang yang benar pasti menyayangi nyawanya. Karena seperti video saya sebelumnya, saya yakin salah satunya saya ikut kepada Yesus Kristus Tuhan karena saya tahu saya memerlukan keselamatan di dalam hidup kekal. Setelah melakukan tugas pekerjaan di dunia ini, kita pulang, kita akan mendapatkan upah, yaitu hidup yang kekal. Tentunya, setiap orang akan bilang, aku nyawa lebih penting. Tetapi apakah seperti ini halnya? Belum tentu juga. Kenapa? Karena ada begitu banyak orang yang ada di dunia sini, semasa dia hidup, dia ingin dan dia punya kegemaran menimbun harta benda sebanyak-banyaknya, dan itulah yang menjadi kebahagiaan orang tersebut. Dan kita juga menyaksikan juga bagaimana anak muda, orang muda yang kaya itu tadi, ternyata dia meninggalkan Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus berkata, jual hartamu dan bagikan kepada orang miskin, kemudian ikutlah aku. Alkitab menulis, orang muda yang kaya ini meninggalkan Tuhan Yesus oleh karena hartanya banyak. Saudara, kita baca dua ayat firman Tuhan lebih dulu. Dari Matius pasal yang ke-16 ayat 26 dan 27. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saudara, nasihat firman Tuhan jelas. Apa gunanya engkau memiliki dunia? Sudah, tidak usah bicara sedikit-sedikit. Tetapi Tuhan Yesus berkata, dunia ini kamu memiliki, dunia dengan segenap isinya,
jika jiwamu binasa. Kenapa? Karena Yesus Kristus Tuhan pasti tahu engkau tidak bisa membawa apapun dari dunia ini untuk pulang ke surga. Oleh karena apa ayat Alkitab menulis kita lahir dengan telanjang dan kita kembali juga dengan telanjang. Artinya ketika kita datang kita tidak bawa apa-apa. Ketika kita pulang kepada Sang Pencipta kita juga kita tidak bawa apapun. Namun yang paling berarti menurut Yesus Kristus Tuhan sesuai dengan pikirannya adalah bukan yang jasmani. Yang jasmani yang kelihatan dia selalu berkata itu fana dan tidak punya nilai kekekalan. Dan dia lebih mementingkan yang rohani, yang tidak kelihatan, itulah yang memiliki nilai kekekalan. Dan kejarlah itu, dapatkanlah itu, bekerjalah untuk itu, yang bisa membawa kita sampai kepada hidup yang kekal. Dan dia berkata, aku bukan dari dunia ini. Aku dari sana. Karena aku nanti akan pulang kembali ke sana. Oleh karena aku bukan dari dunia ini, maka dunia membenci aku. Membenci aku, membenci ajaranku, membenci cara berpikirku. Yang seringkali cara berpikirku itu bertolak belakang dengan dunia. Harta yang tadi dicari, dikumpulkan, sekarang disuruh oleh Tuhan Yesus membagi-bagikan kepada orang lain. Bertolak belakang. Padahal semasa kita sekolah, guru kita selalu ngajar hemat pangkal kaya. Tetapi firman Tuhan berkata, siapa yang menabur banyak, dia akan diberkati banyak. Gak sama. Nah saudara, oleh karena aku dari sana, bukan dari dunia ini, maka dunia membenci aku. Demikian pula engkau. Engkau bukan dari dunia ini. Sama seperti aku, engkau dari sana. Oleh karena itu dunia juga membenci kamu. Dengan arti kata lain, dia ingin sampaikan kepada saudara dan saya bahwa dunia, tempat di mana kita hidup ini tadi, bukanlah tempat tinggal kita. Ini bukan rumah kita, tetapi rumah kita adalah surga dengan hidup kekal, tanpa penderitaan, tanpa air mata. Oleh karena itu, dia ingin saudara dan saya ke sana. Nah, saudara, mengenal Tuhan adalah mengenal pikirannya. Kita sudah pasti tahu, karena dia yang berkata, di dunia ini tumbuh gandum dan lalang. Tidak bisa dihindari. Kita tetap harus berdampingan dengan orang yang tidak mengenal pikiran Allah. Kita tetap harus berdampingan dengan orang-orang jahat sekalipun. Tetapi sebagai anak Tuhan, jangan pernah takut dan mundur untuk menghadapi dunia ini. Kita tetap harus berhadapan dengan dunia sampai dengan kita pulang ke surga dengan cara yang bijak seperti firman Allah. Saudara, kita lihat sekarang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sesungguhnya. Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan yang ke-30. Saya bacakan tidak semuanya supaya tidak terlalu panjang. Saya bacakan ayat 20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat,
Aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Saudara, tetapi apa yang terjadi kepada hamba Tuhan yang diberi dengan 1 talenta, yang punya 1 talenta, oleh dia disimpan dan diberikan kepada tuannya tanpa beroleh laba. Yang 5 jadi 10, tuannya bilang, engkau adalah hamba yang baik. Yang 2 beroleh laba 2, engkau adalah hamba yang baik. Tetapi yang 1 tidak beroleh apa-apa, tuannya berkata, engkau adalah hamba yang jahat. Saudara, lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan. Sesungguhnya Anda dan saya dan semua umat ciptaannya, sesungguhnya setiap manusia itu telah dikaruniai oleh Tuhan dengan bakat atau talenta. Ini perumpamaan tentang hal kerajaan surga. Tetapi saya tarik kepada kehidupan kita masing-masing. Sesungguhnya Anda dan saya memiliki kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Semua kelebihan yang ada di dalam hidup saudara dan saya dimaksudkan oleh Tuhan untuk dipakai sebagai modal kita hidup, sehingga kita bisa hidup tanpa menjadi beban untuk orang lain. Oleh karena itu ayat Alkitab juga berkata, siapa yang tidak mau bekerja, tidak mau memeras keringatnya, jangan dia makan roti. Artinya masing-masing orang sesungguhnya diminta oleh Tuhan bekerja untuk membuat dia bisa hidup mandiri, menafkahi dirinya sendiri, sehingga sebagai anak-anak Tuhan kita tidak menjadi beban orang lain. Justru lewat bekerja itulah Alkitab berkata, supaya lewat kita bekerja, kita bisa membantu orang-orang yang menghadapi kesulitan. Oleh karena itu, jika saya tafsirkan, saya simpulkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, walaupun ini merupakan hal kerajaan, seumpama hal kerajaan surga, saya kaitkan hal kerajaan surga itu selalu terkait dengan perbuatan kita semasa kita hidup. Berarti sesungguhnya sukses itu adalah sebuah perintah. Sukses adalah sebuah perintah. Tetapi ketika Anda menjadi orang yang sukses, Tuhan itu buru-buru oleh karena sayangnya dengan Anda dan saya, dia memberikan 1 peringatan. Hati-hati, orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena dia takut engkau jatuh di dalam dosa. Karena saking kasihnya dia kepada Anda dan saya, warning ini segera diberikan oleh Tuhan Yesus. Karena Yesus Kristus Tuhan itu tahu manusia itu ketika dia diangkat oleh Tuhan derajatnya, tidak semuanya itu bisa kuat dan bertahan. Tetap setia karakternya seperti ketika dia ada di dalam penderitaan. Oleh karena itu Tuhan selalu katakan kepada bangsa Israel, ingatlah bahwa engkau dulu adalah budak di tanah Mesir. Supaya setelah engkau masuk dan diberkati oleh Tuhan ke negeri yang dijanjikan, yang penuh susu dengan madunya yang berlimpah-limpah ini tadi, karaktermu itu adalah karakter yang dulu aku kenal, yang dulu aku kasihi. Dan jangan oleh karena kekayaan, oleh karena kedudukan, engkau menjadi orang yang berubah karaktermu. Dan banyak orang berkata, celaka jika orang itu sudah kehilangan karakternya. Nah saudara, orang yang berubah karakter sama dengan orang yang kehilangan karakter mula-mulanya. Padahal Tuhan suka kepada bangsa Israel adalah karakter mula-mulanya yang tertekan, yang menderita, yang tertindas, yang selalu
menjerit kepada Tuhan. Sehingga ketika Tuhan mengutus Musa, dia harus berkata, jerit teriak bangsa Israel sampai kepada telingaku. Nah saudara, hati-hati. Sukses memang Tuhan perintahkan, tetapi sukses yang seperti apa? Sukses yang diperingatkan oleh Tuhan, hati-hati. Orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti Anda harus menjadi orang yang kaya, orang yang sukses, yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh karena apa? Oleh karena harta benda yang Tuhan percayakan kepada engkau menjadikan salah satu kekuatan, salah satu kesempatan engkau untuk bisa punya ruang gerak lebih luas, lebih bebas lagi. Engkau menggunakan power ini untuk menolong orang-orang yang menghadapi kesulitan hidup. Sehingga apa yang kau lakukan, Yesus Kristus Tuhan sudah berkata, ketika aku lapar, engkau kasih aku makan. Ketika aku haus, engkau kasih aku minum. Ketika aku telanjang, engkau memberikan aku pakaian. Maka orang-orang benar ini akan bertanya, Tuhan, kapan peristiwa ini engkau alami? Dan dia berkata di dalam Matius pasal 25 ayatnya yang ke-40, apa yang engkau lakukan terhadap salah seorang saudaraku yang paling hina ini, engkau sudah lakukan terhadap aku. A-nya di Alkitab tercetak huruf besar, yaitu kepada Kristus. Saudara, lihat apa yang dikatakan di dalam bacaan kita tadi. Dari Matius pasal 16 ayat 26 dan 27. Saya ulang. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Jika engkau kaya, engkau tidak berbagi dengan sesama yang lain, siap-siap engkau akan kehilangan nyawamu. Kenapa? Karena Yesus Kristus Tuhan sudah memberikan contoh bahwa orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan surga karena banyak orang kaya, termasuk orang kaya di mana Lazarus tinggal. Di dekat orang kaya itu sedang menantikan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Orang kaya ini cuek saja. Dia tetap berhappy-happy, sementara Lazarus menghadapi penderitaan yang berkepanjangan tanpa ada perhatian dan pertolongan. Saudara, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab ayat 27, perhatikan saudara, Anak manusia, yaitu Tuhan Yesus, akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saudara, kata menurut perbuatannya boleh digarisbawahi, boleh distabilo. Saudara, oleh karena itu, hati-hati. Jadi orang Kristen jangan salah menyimpulkan. Karena ada begitu banyak orang Kristen dalam tanda kutip yang sudah merasa demikian yakin bahwa dirinya itu pasti diselamatkan dalam hidup kekal di surga. Padahal ada di antara mereka yang tidak berbuat apa-apa. Kalau dia tidak berbuat apa-apa, dasar yang dipakai untuk membalas adalah perbuatannya. Perbuatan yang mana yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk membalas kalian? Ada juga orang Kristen bukan tidak berbuat apa-apa, tetapi dia berbuat sesuatu yang tidak menghasilkan buah yang baik. Tetapi karena merasa anugerah sudah diberikan, sehingga apapun perbuatannya, mereka tetap yakin bahwa mereka diselamatkan. Hati-hati, dua model ini
engkau pasti binasa. Hati-hati, jangan nanti kecewa ketika engkau berhadapan muka dengan Yesus yang adalah Kristus. Saudara, oleh karena apa? Karena Anda perhatikan kalimat dari ayat ke-27, Matius 16 ayat 27. Perhatikan, saya bukakan dengan Matius pasal 25, mulai ayat 31. Judul bacaannya adalah penghakiman terakhir. Penghakiman terakhir. Saudara lihat ya. Di Matius pasal 16 ayat 27 kalimatnya, firman Tuhannya berbunyi demikian. Sebab anak manusia, yaitu Tuhan Yesus, akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang ya. Kenapa? Karena setiap orang adalah umat ciptaannya menurut perbuatannya. Sekarang kita baca Matius pasal 25 ayat 31 dan berikutnya. Judulnya adalah penghakiman terakhir. Saya mau tunjukkan bahwa kalimatnya sama. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. 32. Lalu semua bangsa, berarti setiap orang, akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Saudara, kalimatnya sama. Dia nanti datang dan menghakimi, membalas setiap orang, setiap manusia. Oleh karena itu semua bangsa dikumpulkan di hadapannya untuk dihakimi satu demi satu, untuk ditentukan satu demi satu neraka atau surga, kambing atau domba, menurut garis bawahi perbuatannya. Sehingga dengan demikian perbuatan menjadi salah satu yang penting. Karena perbuatan adalah iman. Iman tanpa perbuatan mati. Iman yang benar adalah iman yang ada perbuatan sebagai respon positif. Oleh karena perintah Tuhan, maka sebagai orang beriman, aku melakukan. Sehingga dengan aku melakukan, ada perbuatan yang aku kerjakan. Dan lewat perbuatan inilah dia akan menghakimi setiap umat manusia. Oleh karena itu, saudara, mengenal Tuhan adalah mengenal pikirannya. Pilih harta atau nyawa. Pastilah kita berkata, aku pilih keselamatan Tuhan. Aku pilih nyawaku diselamatkan oleh Engkau. Oleh karena itu, aku mau hidup sesuai dengan perintah-Mu. Jika Engkau berkati dengan kekayaan, aku akan berbagi seperti yang Engkau mau. Ketika aku lapar, Engkau memberikan aku makan. Ketika aku haus, Engkau memberikan aku minum. Ketika aku telanjang, Engkau memberikan aku pakaian. Saudara, kita akan berjumpa di video yang kelima. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.